Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jodoh Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembahasan tentang soal hitungan nomor 3, ujian untuk soal UAS akuntansi keuangan 2. Soal hitungan ketiga, berikut ini laporan posisi keuangan komposisi dari Philadelphia Market INC per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Yang pertama ada cash sejumlah pada tahun Desember 2020 sejumlah $421.900. Kemudian pada tahun 2019 itu $456.700. Kemudian akun receivable-nya ada 397.200. Kemudian ada pada tahun 2019 365.700. Kemudian ada inventories yaitu 658.900. Kemudian pada tahun 2019 itu 623.100. Kemudian ada land, tanah, pembelian tanah mengalami pada tahun 2020 tidak ada. Kemudian pada tahun 2019 ada $175.000. Kemudian ada equipment sejumlah $230.000. Pada tahun 2019 itu kosong equipmentnya. Kemudian ada akumulasi depreciation sejumlah 282.100. Kemudian pada tahun 2019 ada 234.500. Kemudian totalnya adalah 2.015.900. Sedangkan pada tahun 2019 totalnya adalah 1.836.000. Kemudian untuk aset liabilitas dan stock equity-nya, yang pertama ada liabilitas and stockholder equity-nya. Yang pertama ada akun payable, yaitu sejumlah pada tahun 2020 471.200. Kemudian pada tahun 2019 yaitu 456.300. Kemudian ada accrued expense-nya sejumlah 40.000. Kemudian pada tahun 2019 ada 45.300. Kemudian dividen payable-nya 61.000. Kemudian pada tahun 2019 $58.000. Kemudian ada share capital-nya sejumlah 23.000 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2019 yaitu $20.000. Kemudian ada share premium ordinary-nya sejumlah $195.000. Pada tahun 2019 itu $120.000. Kemudian pada return earning-nya pada tahun 2020 sejumlah 122.700. Kemudian pada tahun 2019 sejumlah 1.136.400. Jadi total dari liabilitas and equitasnya adalah 2.015.900 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2019 jumlahnya adalah 1.836.000. Kemudian ada laporan laba rugi tahun berakhir pada tahun 2019. Dapat dilihat. Kemudian ada berikut ini tambahan informasi diperlukan untuk penyusutan laporan arus kas. Yang pertama, equipment dan land telah diperoleh secara tunai. Kemudian tidak ada penjualan equipment selama setahun ini. Kemudian yang C, investasi telah dijual secara tunai. Kemudian saham biasa telah diterbitkan secara tunai. Kemudian dividen kas telah dibayarkan pada tahun ini. Diminta siapkan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode langsung dengan menyertakan perhitungan untuk ujung NPM ganjil dan menggunakan metode tidak langsung untuk ujung NPM genap. Nah, karena berhubung ujung NPM saya adalah genap, maka saya menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan mencari perubahan saldo pada masing-masing akun tersebut. Bentar. Yang pertama kita cari selisih antara pada akun
akun utama aset. Yang pertama ada cash. Pada tahun 2020 yaitu ini kita bikin begini. Kita sebentar. Yang pertama ada cash pada tahun 2020 yaitu 421.900. Kemudian pada tahun 2019 ada 456.700. Berarti pada tahun 2020 dan 2019 ada penurunan aset kas kita yang pada awalnya 456.700 menjadi 421.900. Maka perubahan yang terjadi adalah 39.800 dengan tanda min atau depresiasi. Kemudian ada akun receivable net. Pada akun receivable itu sendiri yang pertama pada tahun 2020 yang adalah 397.200 dan pada tahun 2019 adalah 365.700. Maka hasilnya adalah 31.500. Kemudian pada inventories-nya pada awalnya pada tahun 2020 sejumlah 658.900. Pada tahun 2019 terdapat 623.100. Maka perubahannya akan mengalami kenaikan yaitu 38.800. Kemudian ada investment. Investment ini dari perolehan tanah tadi. Investment tadi dari aset investment tadi. Yaitu pada tahun 2020 tidak ada penambahan dan pada tahun 2019 ada penambahan sejumlah 175.000. Maka akan mengurangi. Kemudian ada land pada tahun 2020 sejumlah 230.000. Kemudian pada tahun 2019 minus, maka perubahannya adalah 235.000. Kemudian ada equipment 590.000. Kemudian pada tahun 2019 450.000. Maka perubahannya adalah 145.000. Kemudian ada akumulasi depreciation. Nah, untuk akumulasinya sendiri ini berubah dari tadinya. Sebentar. Ini akumulasi depresiasinya adalah 282.100. Sedangkan untuk pada tahun 2019 234.500. Maka sisi ini sendiri adalah ini dikurang dengan ini hasilnya selisih antara ini dikurang ini sama dengan 47.600. Kemudian untuk likuiditasnya sendiri itu yang pertama akun payable-nya pada tahun 2020 sejumlah 471.200. Pada tahun 2019 sejumlah 456.300. Maka perubahan yang terjadi adalah 14.900. Kemudian ada akun accrued expense-nya sejumlah 40.000.
Kemudian pada tahun 2019 ada 45.300 dan perubahannya adalah 5.300. Kemudian ada dividen payable. Dividen payable-nya sendiri yang pada tahun 2020 adalah 61.000, pada tahun 2019 ada 58.000. Nah, maka perubahannya adalah 3.000. Kemudian ada share capital ordinary-nya. Pada nilai nominal yaitu $1. Maka pada tahun 2020 itu memiliki saldo sebesar 23.000 dolar. Kemudian pada tahun 2019 itu terdapat 20.000. Maka selisihnya adalah 3.000 dolar. Kemudian pada tahun 2000 return earning pada tahun 2020 itu adalah 1.225.700 dolar. Kemudian pada tahun 2019 sejumlah 1.136.400. Maka perubahannya adalah 39.300. Maka apabila kita melihat dengan seksama, jumlah pada tahun 2009 pada bagian aset, total keseluruhan aset itu sama dengan total keseluruhan pada tahun 2020 untuk liabilitas dan ekuitasnya. Sedangkan pada tahun 2019 itu sama dengan pada tahun 2019 untuk akun untuk liabilitas and ekuitasnya sama. Jadi apabila jumlah dari kedua perbandingan ini antara aset dan liabilitas and ekuitasnya berbeda, maka itu itu bisa dianggap dengan kesalahan pencatatan atau kesalahan pemasukan data. Kemudian langsung saja kita masuk ke laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kasnya sendiri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Ini bukan 2019. Ini 2020. Maka untuk arus kas dari aktivitas operasinya sendiri, itu yang pertama kali kita buat adalah laba bersihnya. Laba bersihnya sendiri tadi ada 330.300 dolar didapatkan dari net income pada laporan laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2020. Kemudian dapat kalian lihat, nah kemudian penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi laba bersih dari aktivitas operasional. Yang pertama, beban depresiasi. Beban depresiasi ini sendiri itu ada 47.600 sebagai penambah, didapatkan dari pada laporan laba rugi pada bagian depreciation expense pada operating expense-nya senilai 47.600. Kemudian ada kerugian dari penjualan investasi sejumlah 25.000 dolar didapatkan dari perhitungan investasi telah dijual secara tunai semuanya, yaitu ini dia. Didapatkan dari investasi yang telah dijual secara tunai semuanya, yaitu investasinya pada tahun 2019 yaitu 175.000. Kemudian ada loss investasinya dari kemudian ada loss dari kerugian investasi tersebut tadinya.
yaitu sejumlah $25.000. Maka apabila kita mengalami keuntungan, maka itu loss-nya bukan di bagian debit, tapi loss dirubah menjadi gain di bagian kredit di bawah investasi. Sejumlah berapa keuntungan yang kita dapatkan. Maka ketika mengalami keuntungan, maka jurnal yang akan dicatat adalah cash, kemudian ada investasi terhadap cash terhadap investasi and gain on sale of investment. Nah, pada saat pencarian ini, kerugian dari penjualan investasinya sendiri itu kalian harus melihat dulu dari berikut ini informasi yang disediakan. Informasi yang disediakan pada bagian A adalah equipment and land telah diperoleh secara tunai. Maka ketika diperoleh secara tunai, maka akan mendapatkan cash nantinya. Yaitu yang pertama ada, kemudian peningkatan saldo piutang. Peningkatan saldo piutang sendiri itu didapatkan dari mana tadi itu? Nah, ini dia. Ada akun receivable yang pada tahun 2020 sejumlah 397.200, kemudian pada tahun 2009 ada 365.700. Maka akan pada tahun 2019 dan 2020 ada selisih antara jumlah tersebut. Jumlah pada tahun 2020 lebih besar daripada 2019, maka dianggap dengan kenaikan dari akun receivable atau piutang. Maka selisih antara pada tahun 2020 dan 2019 itu dianggap dengan peningkatan saldo piutang. Nah, peningkatan saldo piutang ini sendiri akan mengurangi laba bersih yang kita terima nantinya. Kemudian ada peningkatan saldo persediaan. Peningkatan saldo persediaan sendiri itu didapatkan dari peningkatan saldo persediaan sendiri adalah 35.800. Didapatkan dari inventorisnya yang sebelumnya adalah pada tahun 2019 adalah 100 dolar, mengalami kenaikan menjadi 658.900. Maka kenaikan antara dari 2019 ke 2020 adalah 35.800. Maka selisihnya adalah peningkatan saldo persediaan mengurangi dari laba bersihnya nantinya. Kemudian peningkatan saldo hutang dagang. Nah, untuk peningkatannya sendiri itu didapatkan dari peningkatan saldo hutang dagang ini. Pada tahun 2019, saldo hutang dagang itu adalah 456.300. Nah, pada tahun 2020 ada peningkatan menjadi 471.200 dolar. Maka perubahan yang terjadi adalah 14.900. Kemudian ada penurunan saldo akuran payable. Nah, untuk penurunan saldo akuran ini sendiri itu didapatkan dari ada akuran expense-nya sendiri, yaitu 40.000 dolar. Kemudian pada tahun 2019 ada 45.300. Yang pada awalnya 40.000 sekarang menjadi 45.300. Maka perubahan yang terjadi adalah minus karena lebih besar pada tahun 2019 daripada pada tahun 2020, yaitu sejumlah 5.300.
Kemudian kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Maka setelah kalian mencari akun-akun sebelumnya dari depresiasi sampai dengan penurunan saldo akrual payable sendiri, maka kalian harus laba bersih dikurangi dengan berapa aktivitas operasi yang kalian kenai tadi dari beban depresiasi sampai penurunan saldo. Maka hasil 345 345 200 didapatkan dari 330 dikurangi dengan depresi ditambahi dengan depresi beban depresiasi, kemudian ditambah dengan kerugian dari penjualan investasi sejumlah 25.000, kemudian peningkatan saldo piutang sejumlah 31.500, ini mengurangi, kemudian ada peningkatan saldo persediaan. Nah, ini untuk mengurangi sejumlah min 35.800, kemudian ada peningkatan saldo hutang dagang sejumlah 14.900, kemudian ada penurunan saldo akruan payable sejumlah 5.300. Kemudian kita masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk pertama sekali itu yang penjualan investasi jangka panjang itu didapatkan dari selisih antara kerugian yang kita terima dengan penjualan investasi tersebut tadinya. Penjualan investasi sendiri itu tadi adalah sejumlah 175.000 dolar. Sedangkan kerugian yang kita terima adalah 25.000 dolar. Maka 175.000 dolar dikurangi dengan loss-nya atau kerugian sejumlah 25.000, hasilnya adalah cash yang kita terima adalah 150.000 dolar. Maka dari penjualan investasi jangka panjang tadi kita mendapatkan sejumlah 150.000 dolar. Kemudian ada pembelian tanah. Nah, pembelian tanah ini sendiri itu mengurangi dari cash kita. Mengurangi kas yang kita keluarkan. Karena kita membeli tanah tersebut tadinya. Jadi land kita bertambah, tetapi cash kita nantinya berkurang. Jadi pada pas perhitungannya sendiri itu mengurangi dari aktivitas arus kas kita sendiri. Kemudian ada pembelian equipment. Pembelian untuk equipment sendiri itu mengurangi cash kita sendiri karena kita membeli equipment sendiri. Nah, didapatkan dari mana tadi itu? Ini ya. Sejumlah equipment didapatkan. Equipmentnya sebesar 590.000. Pada tahun 2019 itu tidak mengalami pembelian. Oh, dia. Maaf sebelumnya saya ralat. Dari mana mendapatkan 140 sendiri? Itu selisih mana selisihnya? Pada tahun 2019, equipment yang kita miliki adalah 450.000 dolar. Kemudian pada tahun 2020, equipment yang kita miliki adalah 590.000. Maka selisih dari kedua hal tersebut adalah perubahannya, yaitu 140.000 dolar. Kemudian kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Nah, untuk kas bersihnya sendiri itu didapatkan dari penjumlahan dari arus kas dari aktivitas investasi kita sendiri tadinya, yaitu ada penjualan tadi, kemudian ada pembelian tanah, kemudian ada pembelian equipment, maka hasilnya adalah minus 220.000. Jadi kas yang kita miliki
dengan kas yang kita keluarkan tidak sebanding. Kemudian untuk penerbitan saham biasa sendiri itu didapatkan dari 5.000. Penerbitan saham biasa sendiri itu didapatkan dari set premium sendiri, selisih antara set premium 195.000 dan pada tahun 2019 120.000. Hasilnya adalah 75.000. Kemudian untuk pembayaran dividen sendiri itu didapatkan dari return earning sendiri, yaitu pada tahun 2000 bukan dapatkan dari return earning, tapi kita hitung dari return earning-nya dulu, yaitu 1 juta pada tahun 2019, yaitu 1.136.400, kemudian dikurang dengan, kemudian pada tahun 2020 itu hasilnya adalah return earning yang kita dapatkan adalah 1.225.700. Kemudian terdapat net income pada tahun 2020, yaitu 330.300. Kemudian 330.300 ini dikurang dengan perubahan pada return earning sendiri, yaitu 89.300. Maka hasilnya adalah 241.000. Kemudian untuk pembayaran dividen yang payable sendiri, yaitu yang pertama, langkah pertama kita masukkan pada tahun 2019, yaitu 58.000. Kemudian masukkan pada tahun 2020, yaitu 61.000. Kemudian masukkan angka dari return earning tadi, yaitu 241.000. Maka 241.000 ini ini dikurang dengan selisih dividen tadi, yaitu 3.000. Maka hasilnya adalah 238.000. Mendapatkan dividen yaitu 238.000. Kemudian kas bersih yang dipakai dari aktivitas pendanaan adalah 163.000. Kemudian ada penurunan kas bersih untuk tahun 2020 didapatkan dari pengurangan pada kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional, dikurang dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi, kemudian dikurang dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Hasilnya adalah min 37.800. Kemudian ada kas awal periode 1 Januari 2020. Ini didapatkan dari kas awal pada tahun 2000, kas akhir pada tahun 2019, yaitu 456.700. Maka untuk kas pada akhir periode 31 Desember 2020 yaitu 418.900. Mungkin itu saja dalam penjelasan saya pada kesempatan hari ini. Kalau ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.